Bagaimana pandangan Anda terkait perkembangan pasar otomotif saat ini? Untuk EV ya ini ya. Kalau untuk EV sih pasti kita mendukung pemerintah karena apa? Subsidi pembelian motor gitu ya Pak, EV maupun untuk roda 4 ini cukup membantu kita untuk jumpstart semua ekosistem dari EV sendiri, baik mulai charging, setelah itu pengadaan motor baru, setelah itu support-support yang diperlukan, service center yang diperlukan, sampai mulai ini ya ke masyarakat ya untuk sharing tentang apa sih yang membedakan EV dengan kendaraan yang normal atau bermotor. Tahap ini perlu kita lalui karena semua negara juga pasti akan melalui hal yang sama. Jadi kita berharap banyak dengan pemimpin baru kita lebih concern kepada EV, lebih peduli dengan langit hijau yang bakal kita gaungkan terus seperti itu. Pak Andri, apa yang menjadi tantangan terbesar dan Ya, juga PR bagi pengganti Jokowi khususnya untuk dunia otomotif saat ini? ya tentunya kalau kita melihat dari pertama data ya. Data di tahun 2023 kita melihat bahwa penjualan dari mobil itu mengalami penurunan. Sebelumnya kita lihat bahwa penjualan mobil itu di tahun 2022 itu 1.048.000, sekarang 2023 hanya 1 juta. Nah ini memang trennya ada penurunan semenjak COVID. Dan kita melihat kita masih belum bisa mencapai angka di 1,4 juta seperti tahun 2014. Maka kalau kita melihat dari apa yang harus dilakukan oleh presiden selanjutnya, ini adalah pertama memang menjaga setidaknya daya beli dari masyarakat sendiri begitu ya, sebagai motor utama dalam penjualan mobil baik itu konvensional maupun mobil listrik di dalam negeri begitu ya. Ya lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga kepastian regulasi yang ada. Jangan sampai dengan adanya presiden yang baru regulasi terus berubah begitu ya. Ini yang menurut saya akan menjadi kesulitan tersendiri bagi para pelaku usaha, terutama kalau kita berbicara mengenai regulasi upah minimum gitu ya. Nah ini yang memang sebetulnya populis dan bisa jadi berubah bergantung kepada kepemimpinan yang ada begitu. Lalu yang terakhir itu adalah bagaimana tentunya kita bisa mendorong agar adanya pemangkasan BI rate, karena kita melihat bahwa dengan suku bunga pada hari ini yang memang cukup mahal, ini juga akan memberikan biaya yang cukup mahal juga bagi masyarakat untuk mengajukan kredit begitu ya, untuk pembelian mobil maupun kepada para pelaku industri untuk melakukan ekspansi begitu Mbak. Oke, menjaga daya beli, lalu menjaga kepastian regulasi khususnya untuk upah minimum dan juga mendorong percepatan cut rate dari BI. Saya ingin kembali lagi ke Pak Jugianto. Pak Jugianto, jika berbicara tentang industri electronic vehicle, ini erat kaitannya dengan industri nikel di tanah air. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau kita lihat, memang sebenarnya kan sejak tahun lalu industri nikel ini gencar-gencarnya bahkan menghasilkan devisa yang cukup tinggi untuk dalam negeri. Bagaimana Anda melihat sebenarnya dan bagaimana juga kelanjutannya di tahun 2024 ini? Jadi ini ya pemerintah yang pertama-tama mereka sekarang ini lagi getol-getolnya untuk hilirisasi ya. Jadi ini cukup baik untuk negara kita sampai saat ini itu benefit itu telah memberikan cukup signifikan pendapatan bagi negara kita. Sedangkan untuk EV saat ini adalah nikel itu jadi modal utama kita untuk masuk dalam dunia EV ya. Jadi saat ini banyak proses yang harus kita lalui dari sekedar nikel yang kita tambang sampai menjadi siap menjadi baterai yang siap kita pakai. Jadi dari situ harusnya kita semua dari seluruh sisi join saling membantu untuk mewujudkan apa yang menjadi target pemerintah untuk memperkuat nilai tambah nikel di Indonesia seperti itu, baik mulai dari hilir hingga hulu untuk itu. Oke, saya ingin kembali lagi ke Pak Andri. Pak Andri, jadi harapannya terkait regulasi kendaraan yang ramah lingkungan. Kita tidak berbicara tentang EV saja, tetapi macam-macam tipe kendaraan ramah lingkungan lainnya. Apa yang perlu diperbaiki lagi terkait dengan regulasi mengenai kendaraan ramah lingkungan, Mas Andri? Ya, Mbak. Jadi kalau kita melihat bahwa dengan Perpres terbaru ya, Perpres 79
tahun 2023, saya rasa pemerintah sudah cukup akomodatif begitu ya dalam mendorong percepatan pengimplementasian mobil listrik. Nah, yang memang sebetulnya perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana bisa menurunkan Perpres tersebut menjadi peraturan-peraturan teknis di level kementerian. Karena kalau kita melihat saat ini memang sudah banyak fasilitas yang diberikan baik itu fiskal maupun non fiskal terhadap mobil EV atau mungkin ekosistem EV itu sendiri. Tetapi menurut saya masih ada beberapa hal yang memang bisa kita dorong juga. Terlebih dari harga EV itu sendiri masih cukup mahal dibandingkan dengan mobil konvensional. Kalau kita berbicara misalnya dengan diskon EV sendiri, diskon dari mobil EV sendiri, sepatutnya menurut saya dibuat memang tidak langsung dipatok begitu saja, tetapi memang berbeda satu dengan yang lain ya, bergantung kepada jenis dari mobil EV itu sendiri, sehingga masyarakat baik itu kelas menengah maupun kelas atas mereka akan masuk ke dalam pasar dari mobil EV. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mendorong juga ya transisi kendaraan umum itu sendiri, di mana bus konvensional bisa didorong agar mereka masuk ke dalam penggunaan dari bus listrik. Dan yang terakhir adalah tentunya bagaimana kita bisa menghadirkan investasi, terutama investasi asing, di mana tentunya kita berharap bukan saja mereka membuka dealer begitu ya di dalam negeri untuk memasarkan produknya, tetapi juga ikut terlibat di dalam ekosistem kendaraan listrik. Karena kalau misalnya kita lihat dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Indonesia dan kita melihat juga data tahun 2022 dan tahun 2023 ada kenaikan yang cukup besar di penjualan mobil EV, saya rasa ini adalah market yang cukup potensial. Indonesia adalah market potensial, terlebih kalau kita melihat arah dari Presiden sendiri akan mengembangkan ekosistem EV. Kalau kita melihat dari penjabaran yang disampaikan oleh CNBC tadi, bahwa masing-masing dari paslon memiliki keinginan ya, untuk melanjutkan ekosistem tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah mulai dari mana begitu ya ekosistem tersebut bisa dikembangkan. Menurut saya adalah mulai dari investasi tadi ya, bagaimana kita bisa menjamin agar mereka ikut serta membangun pabrik di sini, tidak hanya berhenti pada penjualan saja begitu, Mbak. Oke,